Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini, Sengkuni adalah orang yang ditunggu kematiannya. Sengkuni adalah yang ditunggu kehancurannya. Dalam pesta pewayangan, seorang produsen, seorang pembuat alur cerita, sutradara tidak akan mungkin membuat Sengkuni ini cepat meninggal. Kalau perlu membuatnya sampai berpuluh-puluh ratusan jutaan jilid, sampai episodenya tak terhitung episodenya. Demi apa? Kita sudah tahu jawabannya, termasuk saya. Dalam dunia pewayangan, inilah yang dikatakan Sengkuni. Tidak usah saya jelaskan wataknya, insya Allah mengerti kan? Mengerti kan? Berbicara pewayangan, saya sendiri adalah Pandawa Lima yang asli, kata orang Jawa. Dengan konteks kedua orang tuanya melahirkan 5 anak laki-laki dan orang tuanya meninggal langsung, meninggalkan anak 5. Dan inilah Pandawa 5 Giringan. Dalam konteks ini, kita ingin menjelaskan itulah yang namanya ada baik dan ada buruk. Ketika baik bagimu itu suatu konten manapun konten, ambil kebaikannya, buang keburukannya. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh keburukannya. Faham? Karena itulah, kalau tidak ada Sengkuni dalam diri kita sendiri ini, maka Rokib Atid salah satunya tidak akan berguna. Ya, Sengkuni ini di dalam jiwa kita sendiri ini masih banyak Sengkuni-Sengkuni yang ada dalam hati kita. Tetapi perlu Anda ketahui, saudaraku semuanya, kesombongan seseorang itu akan dihinakan oleh Allah ketika dia masih di dunia. Mustafa Kemal Atatürk, tahu kan sampean Mustafa Kemal Atatürk yang makamnya ada di Turki sana? Siapa dia? Itulah adalah orang yang sombong, yang dihinakan oleh Allah, diperlihatkan di dunia. Sampai jasadnya pun dikebumikan tidak bisa, saudara. Sehingga masyarakat Turki membuat cor yang dari marmer yang beratnya mencapai 5.000 ton. Dan tubuhnya Mustafa Kemal Atatürk itu ditumpuk. Tidak hanya itu aja, saudara, sehingga mengeluarkan bau-bau busuk. Supaya apa itu? Itu adalah iktibar bagi kita semua. Namrud dengan kesombongannya dia bilang, siapa yang hebat selain aku? Adakah Tuhan selain aku? Maka punggawa-punggawanya pun berbilang, tidak ada wahai Tuhanku. Tidak lama kemudian Allah pun mengucilkan dia, memberi azab dia, dan mendatangkan hanya seekor nyamuk kecil. Masuk ke hidung, seret, lewat jalur sini sampai ke otak. Setelah sampai ke otak, nyamuk itu pun menggerogotinya. Mau dipukul kepala kayak gini, nggak bisa, wong namanya di otak. Sehingga kepalanya dibentur-benturkan sampai meninggallah Raja Namrud. Allah akan menghinakan orang yang sombong di muka bumi ini dan diperlihatkan ke muka bumi ini sebelum dia disiksa nantinya di akhirat. Namrud, Firaun, jasadnya diawetkan supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh ini orangnya yang dulu mengaku-ngaku sebagai Tuhan, ternyata ada jasadnya sebagai contoh.
Abu Jahal, orang yang sakti zaman itu, meninggalnya pun diperlihatkan oleh Allah dengan keji. Sampai nguburnya pun dilempari dengan batu dari kejauhan. Dan ini adalah jubah kebesaran saya. Anduk guatus. Saudaraku, tidak perlu Anda mematikan obor orang lain. Tidak perlu Anda mematikan cahaya orang lain hanya untuk cahayamu itu besar sendiri, saudaraku. Afala taqilun, afala taqilun, afala taqilun. Kau tahu dengan cahaya segini, ini akan menjadi terang benderang ketika saya berada di kegelapan yang paling gelap. So yang pasti, seberapa itu bentirnya cahaya itu akan tetap menerangi dalam kegelapan yang gelap gulita. Konten adalah suatu konten. Dan bahkan ada yang hebat lagi. Tidak ada yang berani menulis dengan pamflet yang ditempelkan di pinggir jalan. Saya menantang dukun santet. Saya menantang dukun santet se-Indonesia. Itu artinya kalau diambilkan dalam ilmu logika, zubtatul mantiqiyah, cara berpikir logika, oh orang ini adalah orang yang paling hebat di atas muka bumi. So yang pasti semoga hatinya tidak seperti itu. Itu adalah konten bagus. Dengan edukasi supaya masyarakat tidak tertakut-takuti hal demikian. Tetapi entah apa maksud tujuannya, wallahu alam, urusannya sama Tuhannya. Saudaraku, konten tetaplah konten, suatu hiburan. Suatu kemanfaatan, kalau ada manfaatnya ambil, enggak tinggalkan. Karena dalam diri kita sendiri ini adalah sengkuni yang paling nyata. Dalam dirimu juga ada sengkuni yang paling nyata. Yang tahu dalam dirimu adalah kamu sendiri. Yang tahu dalam diri saya adalah diri saya sendiri, saudaraku. Marhaban ya Ramadan. Kita sebentar lagi mau memasuki malam kemenangan. Dengan takbiran menggema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemenangan. Kemenangan akan segera kita gapai. Tetapi saudaraku, kemenangan ini saudara, semoga kita menang dalam hal segalanya, dalam menumpas maksiat-maksiat kita. Menang dalam perkumpulan ibadah yang kita kumpulkan di bulan suci Ramadan ini. Saudaraku, perkara baik itu akan menjadi baik ketika ditempatkan dalam sisinya. Porsinya tepat, bagus, terukur. Tetapi kalau perkara itu bagus, baik, tidak sesuai tempatnya, tunggulah saatnya engkau akan dimasa oleh orang. Nggak percaya? Contohnya, besok Syawal tanggal 20, cobalah Anda ke masjid. Takbiran itu kan bagus kan, mengaku nama Allah. Tetapi kalau nggak saatnya malam kemenangan, itu takbiran kau baca dengan nada takbiran, nggak lama kau akan digeruduk masa. Nggak percaya, buktikan. Nggak percaya, buktikan. 20 Syawal kau gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik kan itu, perkataan itu, takbir itu baik kan? Tetapi kalau itu tidak dalam tempatnya, kebaikan itu pula akan salah. Karena apa? Salah tempatnya. Saudaraku, bagi Anda yang dari kaum milenial, afala taqilun, berpikiran yang cerdas, hati sehat, pikiran waras, dengan tepat terukur, sesuai konsumsi ilmu Anda. Insya Allah Anda akan tahu mana yang baik, mana yang buruk.
Tetapi percayalah, konten tetaplah konten. Itu namanya rekan kerja, partner saudara. Ya, namanya partner, rekan kerja. Kita sokong semuanya, kita beri semangat semuanya, karena itu namanya rekan kerja. Dan rekan kerja itulah yang akan menimbulkan namanya maisha, dolar. Anda harus paham saudara. Ini pembelajaran yang tidak ada dalam pembicaraan di warung. Akan tetapi inilah faktanya, kenyataan YouTube yang saya terjuni selama ini. Semoga teman-teman ini sadar, tahu diri, inilah namanya konten. Konten, konten, konten. You know? Yuk, cus. Salam akal waras, salam hati sehat dengan posisi tidak kosong hatinya. Yuk, cus.